Oke, jadi guys, kalau di sini tuh saya ini mau diinjeksi arm saya karena masih sakit terus, terutama kalau lagi tidur ya. Jadi saya ini udah bikin appointment dari 3 minggu kemarin. Akhirnya dokternya mutusin saya harus diinjeksi dulu. Ini tahap pertama. Kalau sebenarnya nanti masih kurang bermanfaat, nanti kemungkinan bakalan disahsi solusi yang kedua dan ketiga. Dan anyway, di sini itu dokter nggak kalau mau nyuntik itu ditunjukin ke kita nih, ini jenisnya sama yang satu lagi. Jadi dikasih dulu ke kita ininya, entah apa ini, bagian dokter-dokter yang mengerti. Jadi kita ditunjukin dulu. Jadi ini bakal disuntikin ini nih, ke punggung saya nih. Karena tangan kiri saya itu masih bermasalah sampai sekarang, terutama tidur masih sakitnya luar biasa. Oke deh. Nah, jadi teman-teman, saya udah balik dari kliniknya tadi, saya udah di rumah sekarang. Jadi saya mau nerangin sedikit tadi proses penyuntikan steroidnya atau apalah itu. Jadi sekali lagi sebagai ini pengulangan di sini itu sebelum disuntikan sesuatu ke badan kita, jadi dokternya itu tadi ngasih botolnya loh. Jadi sama persis ke kakak saya atau anak saya yang kemarin vaksin yang saya buat video. Jadi mereka itu harus menerangkan apa yang disuntikan ke badan kita, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi seperti kemarin kakak saya itu ditunjukkan milih, dia kan vaksin di sini yang ketiga Pfizer atau Moderna, jadi sama juga kayak anak saya. Nah, dokternya nanti akan saya ceritakan link di bawah ini. Anak saya juga sebelum disuntikan 2 minggu kemarin dikasih sama tim yang menyuntik vaksin itu, ditunjukkan ke kita sebagai orang tua, ini loh yang mau saya suntikan ke anak kamu, jadi kita lihat itu Pfizer. So anyway, kembali ke topik lagi. Jadi tadi proses penyuntikan itu agak sedikit menyeramkan lah buat saya, karena saya ngelihat jarum suntik aja agak ketakutan. Jadi tadi di kliniknya itu udah agak sedikit modern, dan saya yakin di Indonesia juga mungkin udah banyak seperti ini prosesnya di kota-kota besar. Jadi tadi kata dokternya, diterangkan ke kita, dokternya itu harus menyuntik cairan itu ke lokasi yang benar, katanya nggak boleh salah. Jadi pas tadi diterangin, kita diterangin masih oke. Nah, setelah proses penyuntikan, jadi istri saya katanya, karena kan langsung nyambung itu tuh ke monitor tuh di dalamnya tuh tadi tuh. Jadi di monitor itu jadi bisa dilihat langsung. Jadi kata istri saya, jadi otot itu bergerak di dalam, dilihat dulu, baru disuntikkan ke dalam. Jadi kelihat katanya otot itu bergerak, baru di jarumnya itu kelihatan, baru disuntikkan cairannya. Nah, pas pada saat cairan itu disuntikkan, itu dibiarkan dulu beberapa saat lah, beberapa detik lah. Jadi kayak kalau nggak salah bisa sampai lebih 10 detik. Dia dokternya itu sambil ngomong ke istri saya itu, sambil jarumnya itu di situ loh. Jadi sambil ngomong ke istri saya, ini loh lokasi yang kita suntikan dan ini nggak boleh salah. Jadi inilah diterangkan ini apa namanya saintifiknya. Padahal saya udah kesakitan, karena kan prosesnya kan kalau kita disuntik udah cabut. Ini disuntik, dicari itunya, baru ditekan ke dalam, baru sambil ngobrol. Sekalian jarumnya masih nempel di dalam. Jadi agak ya sakit lah, memang benar sakit. Nah, itu yang pertama kan di atas. Baru habis itu prosesnya sama lagi. Jadi yang kedua, kalau saya memang udah tutup mata, istri saya katanya ngeliat, dia bilang cool, buat dia cool, gitu. Itu menyeramkan. Karena gimana nggak sakit. Jadi disuntik, ditekan ke dalam, baru sambil ngobrol, padahal jarumnya masih ngegantung. Dan yang menyuntikkan itu dokternya langsung, bukan perawat. Jadi dokternya langsung, baru perawatnya di situ, dan diterangkan kemana aja, apa namanya itu, arah jarumnya, otot mana aja. Kalau saya memang nggak ngerti. Jadi itu dia guys, prosesnya tadi. Ini saya tunjukkan sedikit. Katanya saya hari ini katanya harus relax katanya. Nah, ini nih disuntikan ke dalam. Satu di atas, satu di bawah. Dan proses pencarian juga tadi ada beberapa menit nyari yang benar, lokasi yang benar. Jadi itu dia guys. Mudah-mudahan ini video ini bisa bermanfaat buat Anda yang pingin disuntik. Jadi mudah-mudahan kedepannya makin bagus, karena udah hampir 5 bulan ini saya tidurnya itu nggak teratur, hampir bangun terus tiap malam. Kalau saya laki, saya bangun jam 2 pagi. Itu pun kalau laki. Kalau nggak laki bisa bangun jam 12
atau jam-jam 11. Nah kalau siang sih udah makin oke, karena tangan udah bisa digerakkan. Tapi kalau malam masih ini masih apa namanya, masih susah. Karena siang aja saya udah bisa bekerja. Nah malam kalau udah tidur tuh, wah kambuh. Sakitnya itu datang kalau malam. Jadi itu dia video singkat saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke? Jangan lupa ikutin terus perjalanan saya dan cerita-cerita saya. Oke? Thank you so much udah nongkrong di video saya, dan thank you udah mendukung video ini. Semoga kita makin keren ke depannya. Oke? And ciao.